Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ubud. Di video kali ini saya tidak akan bernyanyi ya, tapi mencoba untuk menjalankan hal lain yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, khusus untuk diri saya, umum untuk semuanya. Yang penting ketika kita ada di rumah ya, kita manfaatkan dengan sesuatu yang positif ya. Jadi saat ini kebetulan ini ada anak saya akan mencoba untuk belajar yaitu melakukan tanya jawab ya dalam kategori agama ya. Tapi maaf, saya bukan ustadz, saya orang biasa, tapi saya insya Allah sangat cinta sekali dengan Islam dan juga sangat ingin memperdalam itu dan ingin menjadi orang baik intinya ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, coba kita ini dulu ya, perkenalkan namanya siapa adek? Halo, nama saya Eviliana, kelas 7, umur saya 12 tahun. Ya, kebetulan beliau kelas 7 atau kelas 1 MTS ya. Baiklah, kita mulai ke materi aja ya. Adek, barangkali mau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke apa pertanyaannya. Pak, Dede mau tanya, apa hukumnya menuntut ilmu untuk umat muslim? Bolehkah minta penjelasannya? Oh, ya, boleh insya Allah. Menuntut ilmu untuk umat muslim itu hukumnya wajib ya. Setiap wajib, tidak boleh tidak, harus. Nah berarti kita itu ketika melaksanakan menuntut ilmu, apapun ya, belajar yang penting positif, itu berarti sudah menggugurkan satu kewajiban. Dan kita tuh sudah menjalankan ibadah. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Nah, kita sebagai umat muslim senantiasa harus bisa menjalankan yaitu yang tadi menuntut ilmu ya. Atau misalkan kayak Dede sekarang kan sedang sekolah, itu pun menuntut ilmu ya. Atau apapun, kapanpun di situ tidak diterapkan waktunya. Mau sampai umur berapa tidak, berarti wajib cuma itu aja. Sampai kapanpun kita harus tetap belajar ya. Itu baik belajar di sekolah, terutama kita belajar ngaji dan sebagainya. Apapun perkara yang kita temui itu tuh harus kita tafakuri ya. Dalam arti kita harus pelajari. Karena kalau kita tanpa ilmu itu gelap ya, kemanapun kita akan salah, terus kemanapun kita akan tersesat ya. Karena apa? Karena tanpa panduan ilmu. Iya kan? Iya. Coba ketika kita Dede misalkan datang ke satu tempat, terus Dede tidak bisa baca, tujuannya Dede mau ke madrasah, salah-salah bisa-bisa malah ke warung, benar nggak? Benar. Maka dari itu kita harus belajar seperti anjuran baginda Rasul kita ya. Dimanapun, kapanpun kita harus tetap belajar karena wajib. Seseorang yang ingin mencapai cita-cita itu harus ada kemauan ya, harus ada ikhtiar itu usaha dimanapun. Jadi misalkan pengen jadi dokter, iya silakan kejar cita-cita itu, tapi dengan cara belajar, yaitu menuntut ilmu, sekolah yang baik ya. Apa sih katanya sekarang sekolah kan nggak ada sekolah di rumah, sama aja
sama aja. Yang penting kita tetap belajar dan menuntut ilmu. Sampai-sampai katanya ada keterangan menyebutkan bahwa barang siapa orang sedang menuntut ilmu itu doanya diijabah sama Allah. Kenapa? Karena perintah Rasul kita tuh wajib menuntut ilmu, ya. Begitu. Dan juga Al-Imam Ghazali pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Anas kuluhu mauta ilal alimun wal alimuna niyamun ilal amilun wal amiluna muhtaruna ilal muflisun. Sesungguhnya manusia itu akan dianggap mati bila tidak berilmu. Dan orang tidak berilmu itu akan dianggap tertidur apabila tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu akan tertipu apabila tidak dilaksanakan sesuatunya dengan ilal mukhlisun, ikhlas, ya. Nah, ketika kita sudah menuntut ilmu, kita mempelajari bagaimana untuk membuat anu tapi tanpa didasari iman, takutnya ujung-ujungnya kita jadi kebingungan, tertipu dengan kesombongan kita. Makanya jangan dede ya, ketika sudah mencapai cita-cita dan sebagainya, tetap kita harus selalu ikut di jalan Allah. Karena kalau tidak kita akan tertipu. Ya. Jadi kita harus betul-betul ikhlas. Jangan sok atau takabur, nggak boleh. Karena itu hak Allah, bukan hak kita, ya. Siapa-siapa orang yang sombong berarti ingin menyayangi Allah. A'udzubillah min dzalik. Begitu. Dan sebaik-baiknya orang tua kepada anaknya itu harus memberikan semangat, motivasi agar anak selalu mau untuk belajar dan belajar. Karena ilmu yang bermanfaat itu insya Allah sampai akhirat ya bisa membantu kita, ya, insya Allah. Dan sebelumnya orang tua mewariskan kepada anak cucunya yaitu bukan harta tapi ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Ilmu bisa menjaga kita, sedangkan harta harus kita jaga. Ilmu bisa menyelamatkan kita. Kadang-kadang harta mencelakakan kita. Ilmu bisa membuat kita jadi terang mata hati kita, mata pikiran kita. Tapi harta kadang-kadang membuat kita menjadi gelap. Alhamdulillah, begitu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, kayak ada misalkan belajar online di rumah sekarang masa pandemi kayak gini ya, jalani aja. Yang penting kita menuntut ilmu, berarti kita sudah ibadah dan mendapatkan pahala. Jalani dengan sabar, ya. Kita lagi begini, jadi nggak ketemu sama teman-temannya, nggak apa-apa. Ini adalah ujian dari Allah menguji kesabaran kita. Apabila kita mendapatkan kesulitan, sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, obati dengan wasta'inu bisa beri wasolah, dengan sabar dan sholat, insya Allah. Kita ini sedang diuji, ya. Karena baginda Nabi, orang yang beriman itu apabila datang sesuatu kepadanya yang buruk-buruk, maka itu adalah ujian. Tapi kalau untuk orang yang durhaka itu adalah azab. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diuji, ya. Sabar yang penting, jangan malas-malasan belajar, itu jangan. Sok jalani aja. Kalau kita cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasulullah, maka laksanakan perintahnya dan sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham? Paham. Ya. Ada lagi pertanyaannya, Dedek? Ada. Ya, ya. Apa manfaatnya kalau kita menyayangi binatang dan alam sekeliling kita dan menjaganya dan merawatnya, Pak? Oh gitu. Kalau kita menyayangi binatang, insya Allah Allah akan menyayangi kita. Tidak hanya binatang, karena Allah pemilik semesta alam. Tumbuh-tumbuhan ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Ya. Gitu, jeda. Ya. Jadi sekali lagi bahwa para siapa yang menyayangi makhluk Allah di alam semesta ini, maka Allah pun akan menyayangi orang itu, gitu ya. Makanya kita
kalau kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan seperti kita suka memelihara kucing ya, itu harus baik. Karena apa? Insya Allah kalau kita baik ke mereka, Allah pun akan menyayangi kita ya. Dan juga mereka itu akan mendoakan kita. Jadi begini, di dalam keterangan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman ya, surat Al-Jumu'ah ayat 1, bahwa sesungguhnya setiap makhluk Allah yang ada di alam semesta ini bertasbih. Matahari, bintang, langit, tumbuh-tumbuhan, pohon, bahkan semua binatang, bakteri sekalipun itu bertasbih. Makanya kita nggak boleh menyakiti mereka ya. Kalau kita menyakiti binatang, kalau kita menyakiti pohon-pohon, mereka nanti takutnya mendoakan yang buruk kepada kita. Tapi kalau kita baik ke mereka, menyayangi mereka, maka mereka akan mendoakan, ya Allah, ternyata di tempat ini ada anak yang soleh gitu ya. Makanya jadi harus baik ke mereka. Begini logikanya, kita manusia suka sakit gigi nggak? Suka, ada yang sakit rematik, asam urat ya. Mereka pun sama, mungkin karena makhluk hidup, cuman mereka tidak bisa bicara ya, tidak bisa bicara. Kalau kita mau bisa ke dokter, kalau mereka, nah begitu lihat kucing lagi jalan, kali aja mereka itu lagi sakit gigi atau segitu, kita pukul, kita tenang, nggak boleh, dosa, kesian ya. Nanti Allah marah dan mereka mendoakan kita yang buruk, binatang itu ya. Makanya sayangilah semua tumbuh-tumbuhan, jangan dirusak agar mereka senantiasa mendoakan kita ya. Dan juga semua makhluk hidup jangan kita sakiti ya. Kita harus sayang kepada mereka. Dan ketika di satu tempat ya, banyak orang yang durhaka, orang yang zalim kepada binatang ataupun kepada sesama lagi manusia, buat Allah mah gampang. Semua makhluk bersujud kepada Allah. Allah tidak memerintahkan gunung, memerintahkan laut untuk ke darat, gunung untuk meletus, tanah untuk gempa, gampang. Karena semua makhluk bersujud dan bertasbih kepada Allah. Kalau Allah mau gampang. Tapi kan makanya kita harus selalu melaksanakan perintah Allah agar Allah sayang kepada kita, tidak memerintahkan makhluknya, betul? Iya, makanya. Dan itu kita sayangi semua yang ada di alam semesta ini ya. Jangan sampai kita menyakiti mereka, agar mereka sayang kepada kita gitu deh. Nah, jadi hukumnya menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu ya, itu tuh insya Allah akan mendapatkan pahala ya. Kita baik ke orang, insya Allah Allah akan selalu serta-merta memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita buruk ke orang, ke binatang yang akan mendapat dosa. Auzubillah summa nauzubillah. Makanya kita selalu saja bertasbih agar mereka punya teman ya. Gunung bertasbih, semua bertasbih. Jadi kalau ada seseorang yang jauh dari perintah Allah, selalu berbuat zalim, mereka merasa nggak punya teman dan nggak mau berteman dengan kita. Makanya kita pun harus sebagai orang iman, sebagai orang Islam beriman harus tetap bertasbih. Bertasbih itu adalah mensucikan asma Allah ya, agar semuanya serta merta selalu ada dalam baik-baik aja. Karena Allah begitu ya, gitu ya. Mudah-mudahan walaupun nggak panjang tapi ada manfaatnya ya. Yuk kita sama-sama tetap menuntut ilmu ya. Kita tetap harus mau belajar, karena dengan belajar kita sudah mengumpulkan satu kewajiban dan melaksanakan ibadah ya. Dan juga kita sayangi alam semesta ini, jangan dirusak. Dan juga binatang-binatang kita sayangi ya, jangan disakiti.